hakim menunda persidangan ini untuk mengambil putusan. Jadi saya kira udah gitu ya. Majelis hakim menunda putusan sampai tanggal 6 Maret ya, hari Kamis. Nanti dilihat dia aja nggak perlu kita buka lagi. Siap. Ya, sidang ditutup. Pada hari ini tadi Majelis Hakim sudah tidak membahas masalah legal standing, cuma saran beliau untuk ke depan supaya diupayakan kalau bisa mengajukan ke pengadilan tinggi, karena sekarang kan syarat untuk mengajukan pengadilan tinggi kan mudah. Nah, ya kita akan hormati apa yang menjadi harapan daripada Majelis Hakim, walaupun di dalam ketentuan pasal 32 ayat 4 sampai saat ini tidak ada satupun organisasi yang memenuhi ketentuan itu. Dibuktikan bahwa masih ada organisasi-organisasi di luar Peradi masih saat ini eksis, bahkan ada berita acara sumpah. Contohnya kayak KI yang mana dibentuk pada tahun 2008 dan Dewan Pengacara Nasional Indonesia yang dibentuk pada 2020. Tentunya itu jelas tidak mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang sebagaimana termasuk dalam pasal 32 ayat 4. Jadi jelas di situ karena tenggang waktunya cuma 2 tahun. Dan pernah diuji di perkara 101 tahun 2009 terkait dalam poin 4 amar putusan jadi dikasih tenggang waktu 2 tahun, tapi sampai sekarang juga tidak ada terbentuk. Hasilnya akan dibacakan pada 6 Maret, ya 6 Maret hari Kamis tahun 2025. Nah, ya tadi putusan perstek itu dan sepihak. Ya harapan saya dengan tadi Majelis Hakim menyampaikan seperti itu, soal legal standing sudah clear and clean, dan tadi teman-teman wartawan juga mendengarkan semua. Hari ini alhamdulillah kami puas. Walaupun ada pihak-pihak yang mengkritisi, mengatakan bahwa ini nggak bisa, tapi kan dengar sendiri tadi apa penjelasan Majelis Hakim. Ya, jadi gitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pengadilan juga dan kepada Pak Richard yang selama ini kemarin selalu dipermasalahkan. Alhamdulillah dengan sekarang ini beliau bisa untuk beracara. Makanya saya mengucapkan terima kasih banyak baik kepada Pak Richard, pada pengadilan, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang benar-benar ingin memberikan penegakan kebenaran. Saya hanya itu saja, maka yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu saja yang saya minta. Ini semua bisa terwujud berkat dari komitmen dari klien juga, Pak Sugiono, yang mana beliau dengan rela hati mau sama-sama berjuang mensupport kita walaupun kita banyak tantangan yang kita hadapi di sini. Tapi alhamdulillah tadi Majelis Hakim sudah tidak mempersoalkan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada intinya ya jadi ketentuan pasal 32 ayat 4 itu belum pernah dicabut. Tentunya ketentuan Undang-Undang Advokat selama belum dicabut tentunya semuanya wajib tunduk pada aturan itu. Nah, karena ternyata tidak ada satupun organisasi yang bisa memenuhi ketentuan itu, tentunya berita acara sumpah tidak relevan. Cuma saran Majelis Hakim untuk supaya kita bersilaturahmi atau berkoordinasi dengan pengadilan tinggi, tetap kita akan hormati dan kita akan upayakan jalur ke situ. Nah, pada intinya ya supaya tahu bahwa ketentuan itu tidak wajib, karena di dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 di situ setiap pengacara atau advokat itu wajib bersumpah sungguh-sungguh, kan itu, atau di pengadilan tinggi. Jadi kalau namanya atau itu alternatif. Jadi kita bisa bersumpah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yang Maha Esa atau bersumpah di pengadilan tinggi. Jadi itu karena itu pasal alternatif. Cuma tadi mengacu ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf F yang mana dijelaskan pada huruf F-nya bahwa advokat yang dimaksud harus lulus ujian daripada organisasi advokat yang diajarkan oleh organisasi advokat. Organisasi advokat di dalam ketentuan pasal 3
ayat 1 huruf F yaitu tadi mengacu kepada ketentuan pasal 32 ayat 4 yang mana expire-nya tanggal 5 April 2025. Nah, kalau organisasi-organisasi yang sekarang bisa beracara atau disumpah itu ada yang berdirinya tahun 2008, ada yang berdirinya tahun 2020. Nah, terus payung hukumnya apa? Dasar hukumnya apa? Makanya kami alhamdulillah satu-satunya organisasi pengacara yang tetap konsisten dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Harapan kami pada tanggal 6 Maret nanti, pada hari Kamis tahun 2025, putusan Persek itu yaitu tadi mengabulkan permohonan kami. Karena jadi majelis hakim kan sudah tidak mempersoalkan legal standing, tentunya seharusnya majelis hakim mempertimbangkan bahwa mereka tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum perlawanan. Ya tadi dengan membantah dalil-dalil yang kita sampaikan, karena jelas di situ ada 2 LP, keluarlah penetapan, padahal secara hukum penetapan itu tidak ada. Penetapan hanya terkait permohonan penetapan pengangkatan anak atau penetapan waris. Jadi kalau perkara prapit nggak ada namanya keluar penetapan, harus putusan. Mudah-mudahan dikabulkan seluruhnya. Kalau dikabulkan seluruhnya kan tentunya mereka harus membayar konsekuensi dari gugatan kita ya tadi sekitar 1 triliun lebih sedikit.